Kami berbeda, suku dan bangsa, namun dalam anugerah yang sama, untuk memancarkan keindahan tubuh Kristus kepada dunia. Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan program Voice of Hope, Suara Pengharapan. Kali ini mengangkat tema membangun kepemimpinan yang melayani, servant leadership. Pengertian kepemimpinan yang melayani adalah kemampuan seseorang untuk memimpin, mempengaruhi, menolong dengan tulus hati, penuh belas kasihan, murah hati untuk membimbing orang lain mengalami perubahan. Markus 10 ayat 42 sampai 45. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian dengan kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan." Saudara, ada 4 hal penting yang ditekankan Yesus dalam Markus 10 ayat 42 sampai 45 tentang kepemimpinan yang melayani. Hal pertama ditekankan Yesus adalah seorang pemimpin dalam memerintah jangan dengan tangan besi. Artinya seorang pemimpin tidak boleh memerintah dengan sesuka hati, dengan semena-mena, dengan cara yang kejam. Menjalankan kuasa dengan penuh kekerasan, diktator. Namun Tuhan katakan, tidak demikian dengan kamu. Seorang pemimpin harus menjadi seorang yang peduli, melayani sesama. Hal kedua, seorang yang ingin menjadi pemimpin harus menjadi pelayan. Pelayan adalah orang yang melayani. Artinya seorang pemimpin harus melayani dengan segenap hati, didorong oleh hati yang tulus, rendah hati, memiliki belas kasihan, peduli terhadap orang lain yang dalam kesusahan tak berdaya. Hal yang ketiga, seorang pemimpin hendaklah ia menjadi hamba. Arti hamba adalah seorang pekerja yang menuruti perintah majikannya. Sebagai hamba kita dipanggil untuk melayani Tuhan dan sesama. Melakukan dengan taat dan setia tugas dan tanggung jawab pelayanan kita untuk dipertanggungjawabkan pada Tuhan. Sebab itu saudara, kita diberi tugas untuk membimbing orang lain percaya dengan segenap hati bahwa Yesus adalah Tuhan. Membimbing orang lain mengandalkan Tuhan Yesus sebagai sumber kehidupan yang membawa kepada keselamatan dan beroleh hidup yang kekal. Hal yang keempat, seorang pemimpin bukan dilayani melainkan melayani. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani melainkan melayani. Artinya seorang pemimpin jangan menunggu dilayani seperti seorang bos, tapi melayani dengan kerendahan hati, dengan sukacita, rela berkorban untuk kemuliaan pekerjaan Tuhan. Sebab itu saudara, marilah kita bangun kepemimpinan yang melayani sebagai satu tim yang super untuk terbeban melihat mereka yang butuh pertolongan, menguatkan mereka yang lemah, memberi semangat kepada yang putus harapan, mendoakan yang sakit, menghibur yang berduka, membimbing mereka yang tersesat kepada jalan kebenaran. Lakukanlah semuanya itu dengan taat dan setia. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin. Terima kasih sudah menonton podcast Voice of Hope edisi September dengan tema Super Winning Team. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, yuk
like dan share ke teman-temanmu. Butuh dukungan doa? Silahkan chat kami di @rajawali.fm melalui Instagram dan TikTok. Mau bergabung dengan komunitas yang positif dan penuh kasih? Ayo jadi bagian dari Rajawali Family Ministries. Tuhan memberkati. Biar kami mengasihi dalam satu hati, maka segala